ke lahan kami. Apa salahnya? Lokasi ini juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo. Tapi kami tidak tahu menahu ini lahan Taman Nasional apa enggak. Yang penting ini lahan kami gitu, Pak. Ini kalau dia dilarang kami ini apa nih untuk bersilahan. Jangan marah-marah dulu, Pak. Hoi, berhenti kau! Tunggu saya, langsung. Taman Nasional Tesonilo yang telah ditetapkan dikukuhkan seluas 81.793 hektar, memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan potensi alam seperti satwa liar, harimau, gajah Sumatera, landak, dan beruang dan sebagainya. Kawasan ini sangat baik untuk sebagai habitat satwa liar tersebut tadi, dan kita kelola dengan baik untuk kelestariannya dengan termasuk kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakatnya. Kondisi memang ada gangguan kawasan hutan di sana berupa perambahan atau penggunaan kawasan tanpa izin. Mana bagus kayu, Jan? Coba kita tengok ini dalam. Ini nampaknya bagus ini, Cek. Kita dapat kubing. Ya, oke. Hoi, berhenti kau! Tunggu saya. Melihat kondisi seperti tadi yang begitu masifnya perambahan yang terjadi, maka kita ada dua poin penting dalam kita lakukan pengolahan. Pertama, mempertahankan hutan alam. Mempertahankan hutan alam itu dengan melalui kegiatan-kegiatan patroli, operasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kemudian kawasan-kawasan yang selama ini sudah terbuka dan dilakukan perambahan, itu kita lakukan pemulihan ekosistem sehingga tutupan hutan akan kembali seperti semula. Seperti itu yang dua utama yang dilakukan, yaitu mempertahankan hutan alam, kemudian melakukan pemulihan ekosistem. Kita sudah melakukan rencana. Pertama, kita susun rencana pemulihan ekosistem. Dalam rancangan itu kita melakukan 8.500 hektar dalam RPE yang sudah kita susun, yang disahkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Dalam melakukan pemulihan ekosistem kita lakukan ada beberapa cara. Pertama ada dengan melalui rehabdas namanya. Rehabdas ini yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk melakukan penanaman dalam kawasan, khususnya di Tenten. Kemudian kita lakukan juga ada melalui program RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Itu kita lakukan dengan sejumlah luasan, dan juga ada sewaktu-waktu mereka kita lakukan dengan kerjasama dengan masyarakat, penanaman mandiri yang kita lakukan, sehingga untuk sampai tahun pertama dan kedua ini kita sudah menanam seluas 3.500 hektar, dan kita harapkan dalam tahun ketiga nanti 8.500 hektar itu sudah akan
tertanam. Dalam tahun ini kita akan susun juga RP, kemudian rencana pemulihan ekosistem untuk seluruh kawasan di TNTN, khususnya yang ada di zona rehabilitasi. Itu luasan yang sudah kita tanam untuk PE tahun 2020 ini dan 2019. Yang terutama sebenarnya adalah masyarakat sekitar. Mereka kita ajak untuk melakukan penanaman, baik itu tanaman-tanaman kehutanan maupun tanaman MPTS, multipurpose tree species tadi, yang termasuk jenis-jenis buah-buahan yang mereka mintakan, kira-kira jenis apa yang ada di tanah yang mereka inginkan. Antara lain ada durian, ada jengkol, ada petai, ada cempedak, dan ada nangka dan lain sebagainya. RHL juga demikian, kita kerjasama dengan Balai Pengelolaan Das Indragiri Logan dengan program pemerintah. Tahun lalu kita ada 1000 hektar kita tanam, dan hasilnya kita lihat ada lebih keberhasilan ada 90 sekian persen, 95% sudah berhasil dan cukup bagus tanamannya. Jadi dari program PE ini Pak, ini awalnya dulu pertama kita kan mengajukan untuk apa? Desa wisata. Nah, sehingga menjadilah kemitraan, yaitu tanaman kehidupan yang disebut adalah program PE. Artinya kita mengembalikan ekosistem yang berbasis hutan, kita menjaga bermitra kepada masyarakat supaya saling menguntungkan gitu Pak. Sebelumnya konflik Pak antara masyarakat sama pihak kawasan, sehingga saya menyampaikan kepada pihak Taman Nasional supaya diadakan yaitu pembinaan, sosialisasi, pengertian kepada masyarakat, sehingga sekarang ini terjalinlah hubungan harmonis antara pihak kawasan dan masyarakat Desa Bagan Limo dengan adanya program 592 dulunya itu. Jadi program PE untuk pemulihan ekosistem. Di awal mulai 2017 itulah mulai menyambung masyarakat mengajukan kelompok sistem tanaman kehidupan. Harapan saya Pak itu untuk program PE ini juga terlaksana dengan baik sehingga menyambung kepada kemitraan kepada masyarakat desa kan, dan juga saling menguntungkan antara masyarakat dan pihak Balai Taman Nasional. Itu sehingga bisa mengangkat, menambah ekonomi masyarakat desa kami. Wah ini Mat, jengkol udah 3 meteran tingginya ini, subur kan? Iya ya Pak. Mudah-mudahan semakin berkah untuk masyarakat ini. Jadi jelas pihak ketiga kita libatkan, masyarakat, mahasiswa, kemudian kelompok tani dan segala macam itu kita libatkan. Seperti di Desa Bagan Limo, kita sudah ada kerjasama dengan Balai Taman Nasional. Ada 9 kelompok tani hutan yang sudah terbentuk di sana. Demikian juga di Desa Air Hitam, lagi proses ada 10 kelompok tani hutan konservasi, dan demikian juga di Desa Lubuk Kembang Bunga dalam proses 10 hektar. Ada 3 juga di lokasi Lubuk Batu Tinggal, dan 3 kelompok tani yang di Pontian Mekar. Ini kan areal yang mau kita jadikan untuk PE itu. Iya, orang itu belum tahu mungkin. Kita datangin dulu ya. Iya ya. Ramai juga nih Pak RT. Kami. Ada siapa tuh Pak? Oh, partai itu mau petugas. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak. Lagi ngapain kita nih Pak, Bu? Lagi bersih-bersih Seperti Pak. lahan. Bersih Pak ya. Ini lahan Bapak Ibu sendiri nih? Iya Pak. Yang kita sendiri? Iya. Sama Ibu juga? Iya Pak. Rencana mau dijadikan apa Pak? Bikin kebun. Kebun apa tuh? Nanam sawit Pak. Nanam sawit Pak. Tanam sawit? Iya. Aduh, kalau sawit nggak boleh di sini Pak, Bu. Ini kawan kami. Oh. Apa salahnya? Ya, tapi kan ini juga Taman Nasional kan begitu kan? Tapi kami tidak Ini tahu kan- menau Pak, ini ini menau kawasan nih. dari Teso. Ini tanah kami nih. Ini hak kami gitu, Kenapa tanah kami. kalau menanam gitu-gitu aja? Ya, tapi kalau mau didirikan kebun sawit nggak bisa Pak. Secara hukum ini
Taman Nasional, Pak. Iya, utamakan untuk masyarakat dulu, baru aman di sini, Pak. Jangan marah-marah dulu, Pak. Jangan marah, Pak ya. Ini nanti juga untuk masyarakat kan gitu, Pak RT. Iya. Ya? Nanti hak-hak Bapak nggak dihilangkan. Bapak juga tetap bisa ngolah, cuma jenisnya nggak boleh sawit. Iya. Gitu. Untuk detailnya ngobrol lah kita dulu. Nah, kalau emosi-emosi kayak gini kan nggak enak kita. Kita kan semua bersaudara juga nih, kan begitu. Jadi gini, Pak, Bu. Ini saya sama PRT didampingi PRT. Saya mau jelaskan program yang tadi ya. Ini programnya nanti ini areal kita ini kita tanami dengan tanaman jengkol, tanaman kehidupan lah. Jengkol, petai, durian, tapi ada juga tanaman hutannya. Tapi nanti kita bermitra. Maksud bermitra itu Bapak sama Ibu ini tetap punya hak untuk mengelola tanaman tuh. Gitu. Jadi nanti kalau berhasil berbuah, jengkol, petai, durian tuh segala macam, itu hak untuk Bapak Ibu juga, bukan untuk kami. Nah, 3 tahun penanamannya dibiayai semua negara, ya kan? Lewat dari 3 tahun, Bapak tinggal merawat dia lagi, sampai beranak pinak itu bisa. Nanti kami ya bagi surat perjanjian kerjasama namanya, bermitra tuh. Gitu Pak Teh ya. Nah ini di desa sama Pak Teh sudah ambo bicarakan juga. Ini karena Taman Nasional memang tak bisa kita sawit. Cuma secara ekonomi tadi sampaikan sama PRT, nilai jengkol, petai dan sawit itu dibandingkan sawit kalau berhasil jauh lebih besar ya Pak Teh ya. Besar jengkol daripada sawit. Kalau jengkol dia per batangnya katakan 1 juta per tahun ya, kali 100 batang aja udah 100 juta. Kalau sawit satu kabel 1 juta satu kali panen, tiga kali panen sebulan 3 juta, 1 tahun 30 juta cuma. Belum pupuk, belum yang manen. Nah, jadi nanti ekonominya tumbuh, secara ekonomi tetap ada untuk Bapak Ibu, secara lingkungan pun hutan kita tetap hijau, udara yang kita hirup tetap bersih. Kalau manfaat PE atau program pemulihan ekosistem yang sudah dirasakan masyarakat saat ini masih berupa kemitraan, artinya kerjasama. Kalau untuk hasil dari PE itu sendiri sekarang kan masih dalam tahap penanaman. Nah, yang kita nikmati untuk saat ini bagaimana masyarakat kita yang tergabung dalam KTHK atau kelompok tani hutan konservasi itu bisa bekerja di areal PE tersebut. Memang itu bukan hal yang mudah ya kalau kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat selama ini juga, termasuk saya juga, tidak hal yang mudah untuk bisa menerima itu. Semenjak hidupnya komunikasi antara masyarakat dan Taman Nasional ini sudah banyak yang diberikan oleh balai, seperti pembinaan-pembinaan, pemberdayaan masyarakat, seperti kita buka kelompok madu, kita buka rumah jamur, itu dibiayai semua, dibantu oleh Balai Taman Nasional. Yang kita tahu masyarakat di sini dengan tanaman sawit, tanaman karet. Nah kita belum tahu nih seperti ini, nih jengkol, petai. Ini kalau besok menghasilkan, saya kira ini sampai kontainer bisa keluar dari Desa Bagan Limau sendiri. Masalah pendekatan hubungan selama ini terjalin antara masyarakat saya, desa Edingtam ini cukup baik dan sama-sama ingin berkomitmen, yang khususnya kalau apa ini kan menjaga hutan ya, kan gitu, bukan ingin menjalankan kerjasama lah untuk pemulihan ekosistem kalaupun ada yang sempat terdampak oleh masyarakat. Ya, kalau harapan dari saya sebagai kepala desa tentunya ya marilah sama-sama antara masyarakat, pemerintahan desa, PE bekerjasama macam mana agar mengangkat perekonomian mereka itu supaya terlanjut, supaya istilahnya terlaksana dengan baik. Pendekatan yang kita lakukan dalam mengurai konflik dengan tujuan untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan Taman Nasional
dengan para tokoh kita sampaikan harapan-harapan pemahaman tentang Taman Nasional, lalu bagaimana para tokoh bisa mengkorelasikan, mempertemukan antara petugas dengan masyarakat. Kemudian juga secara kepemerintahan, peran dari pemerintahan desa, terutama kepala desanya, ini juga sangat signifikan. Untuk itu, koordinasi, komunikasi dengan pemerintahan desa, mulai dari para kades beserta perangkatnya, itu harus terbangun dengan baik. Itu yang kita lakukan, lalu baru nanti kita sebarkan ke masyarakat dengan pertemuan-pertemuan, baik secara informal maupun formal, ya, bisa di warung, bisa di rumah masyarakat, dan juga di kantor desa secara formal. Untuk wilayah Resort Onanganilo, seksi wilayah 2 Basra, itu untuk proses PE yang dilakukan di sana saat ini masih berjalan berupa pembuatan rencana PE-nya. Kita terus bercoba berkomunikasi dan memberi informasi yang jelas kepada masyarakat tentang keberadaan mereka saat ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesunilo. Hingga saat ini hampir 30% dari masyarakat di sana telah berkomitmen mendukung dan bersama-sama petugas TNTN untuk melaksanakan program pemulihan ekosistem di daerah tersebut. Tantangan yang kami rasakan sebagai petugas di lapangan, salah satunya adalah di bagian pengukuran areal atau lokasi. Untuk mengelilingi areal, kami perlu seperti jalan kaki, karena lokasi seperti ada perbukitan, ada rawa-rawa, semak belukar, itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi kami. Kemudian kalau ke masyarakat, yang kami rasakan itu untuk mengajak masyarakat yang awalnya berniat menanam sawit, kami ajak untuk ikut ke program ini menanam dengan tanaman kehutanan. Itu cukup mengasihkan bagi kami, cukup luar biasa lah. Balai Taman Nasional Tesunilo dengan melalui kebijakan-kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan melalui program kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi ini adalah suatu kegiatan di mana kita bersama-sama masyarakat membangun kawasan, membangun Taman Nasional ini, membangun pengolahannya dan segala kegiatan-kegiatan di dalamnya bersama-sama dengan masyarakat. Dengan harapan tentunya melalui kemitraan konservasi ini mereka kita berikan akses kelola, tapi mereka menjaga juga hutannya, menanam hutannya, dan memanfaatkan hasil-hasil penanaman tadi. Dan kita menantangani perjanjian kerjasama tadi untuk tahap pertama 5 tahun, dan kita akan bisa perpanjang sampai berapa tahun. Dengan hasil rembukan kita, rembukan desa segala macam, mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak terlalu lama tutupan hutan akan maksimal, hutan bisa kembali pulih, optimal melalui kerjasama tadi. Program PE ini adalah suatu program yang baik dan solusi yang sangat baik. Kita akan dorong sepenuhnya dengan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem tadi melalui kemitraan konservasi. Dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Hutan lestari, masyarakat